Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai korosi. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama proses korosi, kedua faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, yang ketiga faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi, yang keempat faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi, dan yang terakhir cara antisipasi terjadinya karat pada besi. Kemudian di sini akan masuki pengertian korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah suatu reaksi redoks logam dengan faktor lingkungannya, yaitu oksigen dan air. Mekanisme korosi secara umum. Pertama, logam akan menjadi anoda dan teroksidasi. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu oksigen dan air akan menjadi katoda dan tereduksi. Korosi dalam hal ini reaksi redoks akan menghasilkan karat berupa senyawa oksida atau karbonat yang berupa hidrat. Kemudian kita akan memasuki proses korosi. Di sini ada batang besi, kemudian ada tetesan air. Jika terjadi kontak antara besi dengan air, maka akan mempercepat terjadinya perkaratan. Kita tahu di sini reaksi perkaratan adalah reaksi redoks, maka akan ada daerah anoda dan daerah katoda. Di daerah anoda akan terjadi oksidasi. 2Fe akan mengalami oksidasi dan melepaskan elektron. Ini prosesnya yang terjadi di anoda ketika besi melepaskan elektron. Itu artinya besi sudah mengalami kerusakan, maka besi tersebut akan berlubang. Elektron akan pindah menuju daerah yang mempunyai banyak oksigen. Dalam hal ini adalah daerah katoda. Di sini ada banyak oksigen di sekitar daerah katoda. Akan terjadi reduksi. Oksigen akan mengalami reduksi. Dalam suasana asam akan menghasilkan air. Jadi di katoda akan terjadi reduksi O2 plus 4H plus 4 elektron. Elektron dilepaskan oleh Fe, ditangkap oleh O2, akan menghasilkan 2H2O. Ini adalah reaksi penjumlahannya yang terjadi di anoda dan katoda, menjadi 2Fe plus O2 plus 4H plus menjadi 2Fe2 plus 2H2O. Fe2 plus akan menuju ke tetesan air. Di sini Fe akan mengalami oksidasi lebih lanjut. Fe2 plus berdispersi dengan air, kemudian bereaksi dengan oksigen. Ia akan membentuk karat. Di sini karatnya itu senyawanya adalah senyawa hidrat. Dia akan mengikat sejumlah H2O, Fe2O3 titik NH2O. Di sini Fe-nya adalah 3 plus. Terjadi oksidasi lebih lanjut Fe2 plus ke Fe3 plus. Ini reaksi pertamanya, mengikat sejumlah NH2O. Jadi di sini ada reaksi redoks yang terjadi di anoda, yaitu reaksi oksidasi, dan terjadi di daerah katoda. Terjadi reduksi. Ini penjumlahan reaksi anoda dan katoda, dan ini adalah reaksi oksidasi lebih lanjut dari Fe2 plus dan Fe3 plus untuk menjadi karat. Proses korosi pada besi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korosi. Yang pertama, konsentrasi H2O, di mana kelembapan tinggi atau kadar O2 terlarutnya lebih tinggi. Korosi akan lebih cepat terjadi. Yang kedua, pH. Pada pH kurang dari 7, korosi lebih cepat. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. NaCl akan mempercepat terjadinya korosi. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Yang kelima, galvanic coupling, yaitu bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka besi akan lebih cepat mengalami korosi
dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Selanjutnya, faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi antara lain tidak adanya O2 dan air secara bersamaan, misalnya pada minyak. Yang kedua, adanya zat yang menyerap air, misalnya kalsium klorida, CaCl2, anhidrat, namun hanya sampai batas kejenuhan tertentu. Pencegahan korosi. Yang pertama, penggunaan lapisan pelindung. Di situ terdapat pengecatan, contohnya pada pagar. Pelapisan dengan plastik, contohnya pada rak piring. Melumuri pelumas dengan oli gemuk, contohnya bagian-bagian otomotif atau mesin. Tin plating atau pelapisan SN, contohnya pelapisan SN pada kaleng kemasan makanan. Galvanisasi, contohnya pelapisan seng pada besi bambu. Chrome plating, pelapisan krom, contohnya pada flek mobil atau motor. 2. Perlindungan katolik. Penggunaan logam lain yang lebih reaktif pada anoda sehingga Mg mengalami oksidasi. Dapat 2 soal. Sebelum kita mengerjakan 2 soal ini, kita akan melihat terlebih dahulu praktikum atau eksperimen yang telah saya cantumkan di sini. Mari perhatikan eksperimen pada korosi atau bisa disebut dengan perkaratan. Berikut ini terdapat paku, natrium klorida, air suling yang baru direbus, minyak nabati, dan kalsium klorida, hidro, dan uji. Tabung reaksi dan penutup, gelas beker atau gelas kimia, corong pipet, spatula atau sendok, batang pengaduk. Masukkan paku atau siput ke dalam 4 tabung reaksi. Tambahkan sedikit air suling ke dalam tabung reaksi pertama. Kemudian encerkan garam dengan menggunakan air suling. Kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi kedua. Dan kita tambahkan air suling yang sudah baru direbus itu ke tabung reaksi ketiga, yang mengandung lebih sedikit gas selalu dari udara dan sedikit minyak nabati untuk sepertiga. Tabung reaksi lapis. Di dalam air kami menambahkan kalsium klorida yang akan menyerap uap air yang ada di udara ke tabung reaksi keempat. Atau menutup tabung reaksi dengan penutup yang sudah disiapkan. Menyisihkan rak selama beberapa hari. Jika kami memeriksa isi tabung reaksi setelah itu, kami akan melihat bahwa paku-paku itu bersentuhan dengan udara dan air sehingga menjadi tertutup karat. Namun tidak ada karat yang terbentuk di tabung reaksi ketiga dan keempat. Di tabung reaksi ketiga, paku bersentuhan dengan air tapi tidak ada akses udara di dalamnya. Tabung reaksi keempat, tidak ada air, tampaknya udara dan air diperlukan agar karat terjadi. Jika menambahkan garam berpengaruh pada korosi, mari kita lihat sekali lagi. Ternyata itu menambahkan garam mempercepat proses pengaratan sehingga garam menyerap di jalan. Di mesin dingin merusak tubuh mobil.